She said, "You think the devil has horns? Well, so did I. But I was wrong, his hair is combed and he wears a suit and tie. He's nice, polite, he'll catch you by surprise. A smile so bright, you can never bat an eye." Saya juga akan menulis surat pernyataan, Pak. Saya adalah bawahan Anda. Sekretaris yang tidak tahu diri. Kukira pernikahanku dengan Sofia adalah pelarian Presiden Adriana. Tapi aku tidak menyangka ternyata hubungan kami bahkan dipermainkan olehnya. Kita tidur seranjang, tapi hati berjarak. Aku mendengar Bibi pembantu bawa mobilmu sudah dari depan rumah. Tapi kau lama sekali tidak muncul-muncul. Saksi janji yang tertulis, tapi gengsi di dada. Aku ingin tahu, apa kamu ada masalah? Apa pekerjaan kantor tidak baik? Aku malah ingin semua itu tidak berjalan dengan baik. Sebenarnya ada masalah apa? Tenang, semuanya akan baik-baik saja karena kamu selalu bekerja keras. Bukankah begitu? Jayden, masih ada aku di sini. Sofia, kenapa kau terlalu bodoh? Apa yang akan dipikirkan olehmu ketika suamimu yang tidak pernah tersenyum hanya bertindak kejam tanpa mengetahui apapun? Bagaimana bisa kau melewati hari-hari dengan dingin seperti itu? Aku tidak tahu apa yang harus dipulihkan saat ini. Kau bisa memilih yang kau mau, Zayden, karena pilihanmu itu selalu benar. Benar. Baiklah. Ya, aku harap kau tidak mengalami kesulitan. Iya. Oh iya, hampir lupa. Bagaimana keadaanmu sekarang? Sekarang aku baik-baik saja. Hal yang dibutuhkan istri Anda saat ini adalah hubungan seks yang sehat. Syukurlah kalau gitu. Oh iya, Nenek mengajak kita makan siang bersama akhir pekan ini. Siang tadi kami mengobrol sebentar lewat telepon. Beliau ingin meminta maaf atas kejadian di tempat parkir waktu itu. Minta maaf? Mana mungkin seorang presiden meminta maaf? Buat apa minta maaf? Mana mungkin seorang presiden meminta maaf? Sekalipun harus mati untuk melakukan itu, dia pasti mencoba memperbaiki kepercayaan yang telah runtuh itu. Tinggal setengah tahun lagi sampai beliau pensiun, kan? Jelas sekali, kali ini beliau memanggil kita untuk meminta maaf dan membicarakan anak kita, kan? Iya, kalau begitu kita bisa membicarakan dengan penuh harapan kali ini. Iya, mungkin nanti aku bisa membicarakan bahwa aku sedang mengandung anakmu. Selama ini, kau harus menghadapi tekanan itu sendirian. Seberapa banyak dosa yang aku harus tebus padamu? Baiklah, kalau itu yang kamu mau, aku turutin semuanya. Yang penting, kamu senang, ya kan? Selamat datang. Nah, duduklah. Sekretaris Jun, duduklah. Untuk apa aktif soal jabatan di depan makanan? Apa?
Eh, terima kasih. Aku sudah meminta pelayan untuk memasakkan yang kamu suka. Jadi silakan, makanlah. Selamat makan. Kenapa ekspresimu, Sofia? Ada masalah dengan makanannya? Tidak, tidak apa-apa. Selamat makan. Ada apa? Kamu baik-baik saja? Tidak, perutku agak... Eh, maaf, aku agak mual sedikit. Sofia, apa mungkin kau hamil? Hari ini cukup sampai di sini saja. Sepertinya Sophia tidak enak badan. Kami permisi dulu. Pak, saya gimana? Ikut dengan saya, siapkan mobilnya. Cepat! Tak kusangka kartu buangan itu mendapatkan keberuntungan. Benar-benar konyol. Bagaimana keadaanmu? Sekarang aku sudah lebih baik. Maaf, aku sudah mengacaukannya. Padahal ada banyak hal yang ingin dibicarakan. Aku tidak berpikir panjang. Seharusnya aku tidak membawamu yang masih belum pulih. Kalau gitu, kita mampir dulu ke apotek ya. Kalau kamu butuh obat, yang diberikan dokter Mika aja yang waktu itu. Tidak perlu ke apotek. Aku mau mengetesnya. Sekarang akhir pekan, jadi sulit untuk pergi ke rumah sakit kan. Jadi untuk menjaga-jaga saja. Untuk kali ini, aku yakin aku bisa. Sepertinya masih belum. Kau tidak perlu khawatir soal itu. Kupikir tadi aku mengidam. Kau kan habis sakit dan belum benar-benar sembuh pulih. Payudaraku mulai membesar dan aku juga mengalami demam tinggi. Kukira mungkin kali ini aku benar-benar hamil. Tapi sepertinya aku keliru. Sophia, katakanlah kalau kau sehat. Jadi, apa salahnya dalam diriku? Jawab, Jaden. Kenapa kau begitu terburu-buru? Hamil itu bukan sesuatu yang bisa terjadi begitu saja, Sophia. Karena kukira hal itu akan terjadi, Jaden. Itu sangat menakutkan jika tidak terjadi. Ya sudah, ayo kita pergi ke rumah sakit hari Senin nanti. Aku tidak tahu bahwa kehamilan itu adalah hal penting bagi Sophia. Dan semua ini salahku karena meninggalkan dirinya setelah menikah. Nyonya Sofia silahkan masuk ke ruangan pemeriksaan ya. Bersama pendampingnya juga ya. Sophia, ayo kita makan sesuatu setelah ini. Kau hampir tidak makan sepanjang akhir pekan ini. Nanti saja.
Angkanya agak rendah, tapi sepertinya Bapak dan Ibu sudah berusaha keras selama ini ya. Iya. Tampaknya masih tahap awal. Tidak banyak orang yang datang lagi ke sini secepat ini juga. Jadi, selamat ya. Anda hamil. Jaden, aku... Tapi saya yakin, tes yang saya lakukan 2 hari yang lalu selalu garis 1, Dok. Iya, pada tahap awal terkadang memang sulit untuk memastikannya dengan alat tes kehamilan. Jadi, jaga diri Anda baik-baik untuk sementara waktu ini ya. Dan kembali lagi nanti untuk USG bayinya ya, 4 minggu lagi. Zayden, aku benar-benar... Selamat ya, Sofia. Aku tidak menyangka bisa mengandung anak kita. Aku sangat bahagia. Sampai keadaannya membaik, kita sembunyikan dulu kehamilanmu. Sebaik-baiknya. Bisa. Apa gara-gara nenek Adriana? Tapi kalau beliau tahu dan mendengar kabar ini, beliau bisa berubah pikiran kan? Kita punya cukup waktu. Aku akan memberitahunya jika masalahnya sudah selesai. Aku tahu kau terburu-buru, tapi tolong tunggu sebentar lagi ya demi kita. Gitu ya. Baiklah. Jadi, apa ada sesuatu yang ingin kau makan? Yang ingin aku makan? Ingat, dokter menyuruhmu untuk banyak makan kan? Jadi, apa ada yang ingin kau makan? Aku ingin ramen yang waktu itu kamu buatkan untukku di hotel. Aku ingin makan itu. Baiklah, aku akan membuatnya untukmu. Oke? Saat ini aku tidak bisa tenang. Banyak orang yang mengawasi kita. Entah kenapa, aku merasa tidak enak.